Jangan baper. Saudaraku, istilah baper adalah kependekan dari bawa perasaan. Baper merujuk pada kondisi di mana seseorang terlalu mengambil hati atau perasaan dari setiap perkataan atau tindakan orang lain. Misalnya saat kita mendapatkan perkataan atau sikap yang tidak sesuai dengan ekspektasi, maka kita dengan mudah akan terbawa oleh suatu perasaan yang ditimbulkan, baik itu sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Selain itu, baper paling banyak ditujukan atau dipakai ketika seseorang terbawa perasaan senang dan luluh karena menerima kata-kata manis dari pasangan atau lawan jenisnya. Sehingga dapat dipahami bahwa baper atau bawa perasaan meliputi berbagai macam emosi. Bukan hanya sedih, marah, dan kecewa saja, tetapi juga termasuk senang atau gembira. Lalu bagaimana jika seseorang mudah baper atau terbawa perasaan? Mari kita lihat dulu contoh-contoh dalam Alkitab berikut. Yang pertama, Kain terhadap Habel. Saat Tuhan lebih mengindahkan persembahan Habel, maka Kain menjadi tersinggung. Ia terbawa perasaan dan menjadi marah hingga membunuh Habel. Yang kedua, Saul terhadap Daud. Ketika Daud mendapat pujian dari rakyat, maka hal itu menyebabkan Saul iri hati, dan karena tidak bisa mengontrol perasaannya, Saul berusaha untuk membunuh Daud. Dan sebenarnya masih banyak contoh-contoh lainnya. Saudaraku, kita tidak bisa mengontrol sikap, perilaku, dan kata-kata orang lain terhadap diri kita. Namun kita bisa mengontrol perasaan kita untuk baper atau tidak. Ini kembali pada respon kita tentunya sebagai milik kesayangan Tuhan. Ketika rekan kita bersikap tidak seperti harapan kita, apakah kita mau marah ataukah berdiam dan berbicara dengan tenang untuk kemudian membangun diskusi yang baik? Ketika kita mendengar kata-kata manis dari lawan jenis misalnya, apakah kita langsung akan terbawa perasaan atau justru tetap tenang untuk berdoa dan berespon positif? Saudaraku, jika kita melihat dari kacamata firman Tuhan, penyebab orang yang mudah baper adalah karena kedagingan. Itu biasanya kuat melebihi manusia rohnya. Hidupnya dikuasai perasaan. Orang seperti ini sangat bergantung pada perasaannya. Karena dia sangat percaya pada apa yang dikatakan oleh perasaannya sendiri, padahal bisa saja itu justru sesuatu yang salah. Orang yang hidup dalam kedagingan, pikirannya dikuasai oleh daging. Orang yang hidup oleh roh, memikirkan hal-hal yang benar. Paulus menulis dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sementara pikiran orang yang ada dalam daging memikirkan hal yang sia-sia, yang tidak membawa pada pertumbuhan, tapi justru pada penurunan kualitas diri sendiri. Oleh karena itu, mengapa harus baper? Berhentilah terus-menerus menjadi korban perasaan. Berhentilah sedikit-sedikit baper, karena itu dapat merugikan diri kita. Sikap baper dapat mempengaruhi hubungan dengan orang lain, tapi juga hubungan dengan Tuhan. Segeralah mengendalikan dan menindaklanjuti sikap baper dengan pilihan yang tepat, yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena 1 Petrus 4 ayat 7b berkata, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Perasaan kita, diri kita dapat kita tundukkan di bawah kehendak Tuhan sehingga kita tidak lagi dikit-dikit baper. Tuhan Yesus memberkati.